Halo semua, perkenalkan nama saya Angelina Stefani Saragi dari kelas PSIK 24C. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi pada tiap bab dari buku Ilmu Sosial Budaya Dasar. Baik, yang pertama kita mulai dari bab yang pertama, yaitu Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jadi, Ilmu Sosial Budaya Dasar itu adalah mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang ngajarin kita agar memiliki cara pandang yang lebih luas dan peka terhadap lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Jadi intinya kita itu diajarkan buat sadar bahwa manusia itu nggak hidup sendirian. Kita makhluk sosial yang bisa berinteraksi, yang harus bisa berinteraksi baik dengan lingkungan atau sesama. Kita bukan cuma pintar secara logika saja, tetapi kita juga memiliki empati dan moral yang tinggi. Jadi ISBD itu penting karena dunia semakin kompleks. Globalisasi itu bikin budaya semakin bercampur. Ada budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita, tetapi itu juga ada beberapa budaya yang dapat menghilangkan nilai kemanusiaan kita. Nah, jadi ISBD itu ada itu untuk mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan harus tetap seimbang dengan moral dan empati sosial. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan bab kedua dari buku Ilmu Sosial Budaya Dasar, yaitu tentang manusia dan kebudayaan. Jadi manusia itu nggak cuma makhluk biologis yang hidup dan berkembang, tapi juga merupakan makhluk berbudaya yang punya akal dan pikiran, serta budi yang bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dari sini muncul kebudayaan, yaitu hasil dari cara kita berpikir, cara kita berkreasi, dan cara kita berinteraksi. Jadi budaya itu penting banget sih, karena ngatur cara hidup masyarakat lewat nilai, norma-norma, serta tradisi yang diwariskan. Tiap budaya itu bisa berubah, bisa karena pengaruh luar, inovasi baru, atau globalisasi. Jadi tantangannya sekarang itu adalah gimana cara kita bisa terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap menjaga identitas budaya kita sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang ketiga, yaitu manusia dan peradaban. Jadi manusia dan peradaban itu punya hubungan yang sangat erat. Peradaban itu muncul karena kemampuan manusia dalam berpikir, berinovasi, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Dari zaman primitif sampai era modern seperti sekarang ini, manusia itu terus mengembangkan cara hidupnya, mulai dari sistem sosial, teknologi, sampai nilai-nilai moral. Peradaban bukan cuma soal kemajuan fisik seperti bangunan yang megah seperti sekarang atau teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana cara manusia membangun tatanan hidup yang lebih manusiawi, adil, dan bermartabat. Selanjutnya itu bab keempat, yaitu tentang manusia sebagai individu dan masyarakat. Jadi manusia itu sebenarnya merupakan makhluk yang unik, karena kan di satu sisi itu manusia itu adalah individu dengan kepribadian, pikiran, serta tanggung jawab sendiri. Tapi di sisi lain, manusia itu merupakan makhluk sosial yang nggak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Sebagai individu, manusia punya akal serta perasaan yang bisa bikin dia berkembang dan berinteraksi. Tetapi karena manusia butuh kerjasama dan pengakuan dari sesama, maka terbentuklah masyarakat. Di dalam masyarakat inilah kita dapat belajar nilai, norma, serta budaya yang mengatur kehidupan bersama. Proses sosial terjadi lewat interaksi. Ada yang membangun kerjasama dan kedamaian, tetapi ada juga yang bisa menimbulkan konflik. Selain itu, masyarakat juga punya lapisan sosial yang membedakan antara kedudukan dan peran tiap orang. Intinya itu manusia dan masyarakat saling bergantung karena tanpa masyarakat manusia nggak bisa tumbuh, dan tanpa manusia masyarakat juga nggak bakal pernah ada. Yang kelima yaitu manusia, nilai moral dan hukum. Jadi intinya di bab ini ada dua, yaitu moral dan hukum. Moral itu merupakan kompas pribadi bagi kita, nilai baik dan buruk yang sering datang dari hati nurani dalam masyarakat. Sanksinya itu biasanya kalau moral itu biasanya sanksinya itu cuma rasa bersalah atau dikucilkan. Sementara itu hukum itu merupakan pagar pengaman resmi yang dibuat negara. Hukum itu tertulis dan punya sanksi tegas seperti denda atau penjara. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab yang ke-6, yaitu keragaman dan kesetaraan. Jadi ada dua kata penting di sini, yaitu keragaman dan kesetaraan. Keragaman itu adalah perbedaan yang ada di antara kita, baik dari segi fisik, sifat, sampai cara pandang. Kesetaraan itu berarti kita semua punya kedudukan yang sejajar, terutama dalam hak-hak asasi dan status sosial. Dalam konteks ini kita juga membahas tentang gender yang mengacu pada peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya. Sayangnya masih sering terjadi dan muncul isu-isu ketidakadilan gender ini. Masih sering muncul adanya stereotip, bahkan kekerasan. Jadi untuk mengatasi hal ini kita perlu mendorong adanya kesetaraan dan keadilan gender atau KKG, dan menggunakan strategi pengurusutamaan gender atau PUG. Khusus di dunia pendidikan, peran guru itu sangat strategis untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan ini sejak dini, agar baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Baik, demikian penjelasan saya mulai dari bab 1 sampai bab 6 dari buku Ilmu Sosial Budaya Dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.